Shalom semuanya. Baik, kita masuk, bisa ini sedikit mungkin. Eh, ya, oke. Baik, tema kita hari ini adalah mengembangkan kesabaran. Ya, ada yang namanya sabar di sini? Kalau saudara pengen supaya sabar saat melahirkan anak, namanya sabar. Ya, sabar marga apa? Kalau ada orang Batak, sabar Nenggolan, sabar Marpaung, silahkan. Mari kita lihat Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Kita baca sama-sama. Saya akan membaca ayat yang ke-7, saudara membaca ayat 8, dan nanti yang ayat terakhir kita bersama-sama. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Sama-sama? Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 11 kita sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Coba kita lihat ayat ke-8, boleh dikembalikan ayat yang ke-8. Kita baca sekali lagi sama-sama. 2, 3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena amin. Karena kita tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya mau cerita sedikit. Kalau tadi saya dibatasin harus berapa menit gitu ya, 30 menit khotbahnya, makanya ibadah pertama, kedua saya membatasi. Mungkin sekarang bisa 2 jam, 3 jam khotbah saya. Cerita sedikit, cerita. Saya tuh sering keluar kota, ya. Dan kalau saudara-saudara, teman-teman yang bareng mobil saya, pasti mengatakan, Pak Yohanes ini kalau bawa mobil kenceng, gitu ya. Memang, saya bawa mobil saya bisa sampai 200 km itu saya siap, bisa. Waktu itu tol, lagi lenggang, saya bawa 200, ya. Jagoan nomor 1. Ya. Nah, lalu dulu sebelum ada tol dari sini langsung ke Jogja, Surabaya, waktu itu masih tol. Kalau Pak Edi suka keluar kota, tol kita sampai di mana ya, Pejagan atau apa, kita harus keluar lagi, ini nyambung lagi. Sekarang sih enak, udah langsung ya. Nah dulu zaman itu, waktu saya masih mobil pertama, saya biasanya setelah itu lewat jalur eh, arteri atau jalur yang biasa. Nah biasanya saudara, wah kalau di depan itu ada truk gandengan, truk kontainer, itu di belakang tuh pasti berurut panjang gitu. Nah Pak, saya paling nggak sabar tuh ya saudara. Kalau orang sudah nyalain sen kanan tapi nggak balap-balap, wah sudah saya masuk, 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 masuk. Akhirnya paling depan gitu. Terus waktu itu masih bareng anak-anak, anak-anak bilang, Pak, itu ada eh, apa? Ada dawet, karena ada daerah selatan ada dawet merang, dawet yang hitam. Terus akhirnya mampir, ya udah mampir yuk beli. Terus saya bilang, itu truknya udah mau deket, udah cepet-cepet, nggak usah dimakan di sini, kita makan di mobil aja. Kalau enggak nanti truknya lewat lagi, saya capek harus balap-balapin, gitu ya. Itu cerita sedikit. Saya dulu itu masalahnya begini, saudara. Karena jabatan saya dulu PDP, pendeta pembalap, ya kan. Sekarang siapa yang PDP itu pendeta pembalap, saudara. Kalau PDM terus mulai meningkat lagi, PDM pendeta menyalip, ya gitu. Tapi sekarang saya sudah PDT, pendeta tua. Jadi harus lebih sabar, gitu ya.
Karena terus terang kalau saya bawa mobil, suka berdua dengan istri saya udah langsung tidur, jadi dia nggak tahu apa-apa. Saya mau ngebut, mau seberapa pun terserah saya, gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, kembali hari-hari ini saya diajar untuk sabar, ya. Anak-anak saya juga pembalap juga, saudara. Kadang ya namanya buah jatuhnya nggak akan jauh daripada pohon, kurang lebihnya sama. Oke, kita kembali ke laptop kembali, ya. Baik, ke slide. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Kalau sudah nanti lihat di Amsal 16 ayat 32. Dunia menghargai sikap dan tindakan kepahlawanan, sementara Alkitab mengajarkan bahwa kesabaran mengatasi semua itu. Benar, saudara. Kalau kita bisa sabar, itu melebihi pahlawan, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, kadangkala kalau saya sudah terpancing, ngebut, saya terus suka ngomong, Tuhan ampuni saya, ampuni. Ya kan, saya menyadari, ampuni Tuhan. Ya, dan puji Tuhan hari-hari ini saya diberi kesabaran. Nah, bagaimana kita mengembangkan kesabaran? Tetapi sebelumnya, coba kita lihat dahulu di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ayo kita baca sama-sama. 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kembali lagi saudara. Coba di ayat 22, hidup kita harus sesuai dengan buah roh. Ya, ada apa? Ada kasih. Benar ya? Sukacita. Ya, bukan karena ada duit banyak terus akhirnya sukacita. Enggak. Dalam ada apapun mengucap syukur supaya kita dibuat sukacita, damai sejahtera. Dan di sini dikatakan kesabaran, ditambah kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, dan yang terakhir apa saudara? Penguasaan diri. Hati-hati ya, penguasaan diri. Di pinggir jalan sekarang lagi musim durian, saudara. Kita udah tahu umur 50, ya secukupnya. Ya, jangan ini banyak hati-hati ya. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kita mengembangkan kesabaran? Yang pertama, kita meneladani petani. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Benar, saudara. Hari-hari ini tanda-tanda kedatangan Tuhan udah semakin singkat. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saya akan bacakan. Petani mengajarkan bahwa untuk menikmati hasil selalu ada proses yang dilewati. Menyiapkan benih, menanam, merawat hingga mendapat buah. Ini adalah proses yang tidak pernah instan. Benar, saudara. Saya punya kakak ipar, kakak dari istri saya di daerah Jogja, karena istri saya orang Jogja sana. Saya juga dulu kami sering ke sana bolak-balik gitu ya. Nah, saya perhatikan ada kakak yang punya sebidang tanah sawah tapi nggak terlalu besar ya. Ya paling berapa ratus meter gitu. Nah, kembali menanamnya dia buat satu petak untuk menanam benih-benihnya. Ya, dia buat tabur dulu, ditaburin benih. Akhirnya mulai tumbuh padi-padi yang kecil dan setelah itu baru ditempatkan di tanah yang luas itu. Pakai bambu gitu ya, udah diikat-ikat gitu ya. Terus jadi maksudnya supaya jarak-jaraknya itu sesuai gitu, enggak berantakan. Begitu pula nanti kurang lebih berapa senti lagi ini. Saya perhatikan begitu, telaten sekali gitu. Nah, setelah itu saya perhatikan dekat-dekat situ kalau sudah mulai tumbuh padi harus ya kembali ada hama yang menyerang. Yaitu apa? Ya kalau tikus oke, itu nanti diinikan. Tapi yang banyak di daerah itu yaitu burung, saudara. Makanya dibuat tali-tali, lalu di situ dikasih kaleng-kaleng. Kalau ini klonteng-klonteng, ditarik-tarik gitu supaya burung itu ketakutan. Nah itu, mereka begitu
menyiapkan sampai beberapa bulan, setelah itu merawatnya dan akhirnya ya waktunya, terus akhirnya menuai, ya memanen, dapat padi. Nah, setelah padi baru digiling dan akhirnya menjadi beras. Kadangkala kami dikasih kalau lagi panen gitu. Nah, jadi kembali lagi, proses itu tidak pernah instan, tapi harus bertahap. Dan itulah kesabaran petani. Lanjut. Nah, di sini dikatakan proses itu membutuhkan kesabaran, kadang ada godaan mengerjakan yang serba instan. Apa yang cepat didapat biasanya cepat hilang. Benar, Saudara. Apa yang cepat didapat biasanya cepat hilang, ya. Sabar dalam menunggu proses berarti menanti waktu Tuhan. Bagian kita menanti dengan sabar, bagian Tuhan melakukan sesuai dengan waktunya yang tepat. Benar, Saudara. Soal berkat itu memang dari Tuhan. Kita lakukan aja dengan kesabaran, lakukan aja yang terbaik. Bagian kita lakukan, bagian Tuhan yang akan menumbuhkan, memberkati. Amin. Yuk kita lihat Amsal 13 ayat 11. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Ya, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Benar, Saudara. Apa yang cepat diperoleh itu pasti akan berkurang, ya. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Hari Senin yang lalu saya dipanggil oleh salah satu jemaat. Ternyata ada anaknya yang di daerah Puncak, tepatnya di Cipanas, Saudara, datang begitu ya, mendadak. Ternyata sampai datang di rumah itu kesurupan, Saudara. Wah, kesurupan. Ya, saya dikasih tahu, siang-siangnya dikasih tahu, saya bilang, oke deh, karena sore saya ada pelayanan jam 4 sampai jam 6, nanti di atas jam 6 saya datang. Ya. Nah, saya datang hampir jam 7, ternyata dia sudah dilayani oleh hamba Tuhan lain gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ya begitu keluhannya, Pak masih keluar masuk setan iblisnya gitu. Waduh, ini gimana nih? Saya hanya berdoa sama Tuhan. Ya terus terang, saya bukan orang yang hebat, orang punya kuasa. Karena apa? Kita hanya punya kuasa Tuhan Yesus. Saya hanya tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Lalu saya bilang, punya gitar enggak? Ya udah sini pinjem. Yuk kita nyanyi. Nyanyi. Ya. Saya nyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Kan refrennya, haleluya. Ternyata dia ikut nyanyi juga. Haleluya. Setelah itu kesurupan lagi, Saudara. Waduh, bingung juga nih. Saya pikir udah mulai sadar ya, masih itu juga gitu. Puji Tuhan. Saya nyanyi dalam nama Yesus, dia nyanyi juga dalam nama Yesus, Saudara. Tapi masih kembali ke situ. Tapi dari situlah saya bisa mengerti. Saya tetap nyanyi, dan nyanyi yang lain. Saya bisa mengerti. Dia langsung cerita. Ternyata ini anak buahnya dari mereka, suami istri ini kan punya toko di sana. Ya, ini anak buahnya ternyata kasih kayak jimat-jimat gitu. Itu di rumahnya, di pengakuan dari itunya ya, di rumahnya aku kasih ini, aku ini supaya suaminya tunduk, tapi istrinya sulit, istrinya ini. Ya, tapi sekarang dia mau gitu. Nah, istrinya sekarang kesurupan. Ya, karena itu, Saudara. Nah, akhirnya saya terus nyanyi, mendoakan, ya waktu itu sempat bentak-bentak gitu ke saya gitu. Terus mamanya bilang, kamu jangan bentak-bentak Pak Pendeta. Ya saya bilang, bu, udah biarin aja. Ini iblis, udah tenang aja gitu. Setelah itu minta kencing juga ke belakang, akhirnya dianterin. Nggak lama, nggak sampai semenit, minta kencing lagi, Saudara. Istri saya bilang, gak usah diladenin Bu. Gitu. Langsung dia teriak, ini pengen kencing. Gitu. Nah udah akhirnya dianterin gitu ya. Maaf. Biasanya kalau saya perhatikan orang mulai kita pelayanan pelepasan mulai muntah walaupun dalam bentuk lidah air liur atau mulai gitu, itu kelihatannya udah mulai keluar sedikit-sedikit. Saat dia mulai teriak, saya katakan dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus keluar. Langsung dia agak ngeledek, sabar Pak, sabar, tinggal satu lagi. Wah, ngaku dia, ngaku ya. Ya udah,
Pokoknya udah keluar. Itu ya. Nah, itu. Saya orangnya tuh nggak mau kalau pelayanan sampai meeting sampai ini, nggak mau. Udah tenang aja gitu ya. Kita juga capek ya, Saudara. Nah, setelah itu akhirnya saya perhatikan hampir 1 jam, terus lama-lama dia lemas tidur. Saya lapar, lapar. Ya udah kasih makan bubur. Habis makan bubur baru dia sadar. Ya Pak, oh Pak Yohanes ya sama Ibu gitu. Oh ya puji Tuhan. Baru saya tuntun. Ternyata dia punya kepahitan juga. Ternyata dia juga ya itu dia bilang anak buahnya itu suka ngasih ke suaminya main terima aja, tapi yang diserang dia. Nah, hari Jumat kemarin kami langsung ke Cipanas sama keluarganya, langsung kami layani, rumah kami urapi semua. Saya tanya apa aja dikasih apa, langsung dikeluarin. Ini Pak, gitu. Ya udah sini, ya. Rencana saya mau bakar, tapi waktu itu nggak memungkinkan, ya karena dekat dengan lingkungan toko-toko. Saya bilang ada sungai besar nggak yang ngalir? Ada Pak di belakang. Ya udah, akhirnya saya plastikin, saya sudah urapin, akhirnya kita buang. Gitu. Sudah. Saya bilang, gak usah terima-terima lagi. Kalau ikut Tuhan Yesus jangan kompromi. Gak usah terima penglaris. Karena penglaris kita adalah siapa, saudara? Tuhan Yesus. Setiap pagi doakan, usaha doakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dagangan saya akan laku Tuhan, jadi berkat. Nah itu yang kami perintahkan. Jadi kembali lagi ya saudara ya. Jangan cari penglaris dari yang lain, tapi penglaris kita Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah yuk kita lihat 2 Korintus 9 ayat 10. Mari kita baca. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Saudara kembali lagi ya, bahwa kita saat menerima berkat perlu diperhatikan. Ada yang harus kita untuk makan, tapi ada yang harus untuk ditabur lagi untuk jadi benih. Ya, jadi benih. Ya contohnya tadi petani. Masa sih petani sudah panen, dapat beras, terus akhirnya main dijual sebagian untuk dimakan, oke, dihabiskan semuanya kan nggak mungkin. Pasti dia menyisakan. Mungkin dalam bentuk apa? Ya, keuangan dia sisihkan atau bentuk padi nanti mungkin ya ditabur lagi, saya nggak begitu tahu prosesnya. Tapi kembali harus ada yang disisihkan untuk benih, ya ditabur. Supaya apa? Supaya nanti dibuat petak-petak, ditaburi, dan akhirnya jadi bibit padi kecil-kecil lagi, dan setelah itu ditanam lagi, dan akhirnya jadi padi yang besar dan siap untuk dipanen lagi. Nah, jadi kembali lagi, saudara, ya, begitu pula juga kita. Kalau kita menerima berkat, jangan semuanya main dihabiskan saja, saudara. Harus ada benih. Ya, kembali, kalau nggak ada yang ditabur, berarti tidak ada yang dituai, saudara. Karena kita akan menerima resikonya nanti. Belalang pelahap akan menggerogoti kita. Ya, nah kembali, mungkin benih yang kita sisihkan itu apa? Salah satunya ya, saya katakan salah satunya yaitu persepuluhan. Ya, karena kita menabur di rumah Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 itu berbicara ya, berikan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan Tuhan. Artinya apa? Ke rumah Tuhan. Ya, mungkin ada yang mengatakan, Pak boleh nggak sih ngasih persepuluhan ke orang lain, ke orang miskin, ke orang-orang yang membutuhkan atau hamba Tuhan? Saya terus terang, saudara, pernah yang lalu ada jemaat yang ngasih persepuluhan ke saya. Ya, lumayan sih setiap bulan, gede juga ngasihnya ya. Tapi saya bilang, saya menyadari firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengembalikan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Lalu saya bilang, Bu, jangan kasih ke saya. Ya, ayo kembalikan ke gereja. Nanti dari gereja sebagian sudah diatur untuk saya ada, untuk pelayanan dan untuk yang lain-lain. Nah, itu jadi kembali ya saudara, 10% itu kita harus jadikan benih, tapi 90% boleh kita makan. Apakah dengan pemberian itu terus karena Tuhan atau Allah Bapa kita berkekurangan? Oh enggak, saudara.
Ataukah gereja juga kekurangan uang? Enggak juga, saudara. Ya, saya katakan pada jemaat, yuk kalau nggak ngasih pun juga saya percaya ini miliknya Tuhan. Tuhan pasti akan cukupi kok semuanya. Kenyataannya begitu kok, saudara. Dulu yang pernah kami saksikan ya, tiap bulan kami harus mencicil 20 juta. Ya jemaatnya bagaimana? Mampu nggak? Tapi ada aja gitu. Dan akhirnya bisa lunas kok. Itu pertolongan Tuhan. Nah, saya katakan demikian. Tapi berbicara perpuluhan itu berbicara ketaatan kita. Ya, berbicara ketaatan kita. Mungkin ada yang mengatakan, ya ini jemaat kami ya, Pak, dulu kalau kami memberikan persepuluhan itu yang ngelola gereja di tempat kami tuh banyak yang nggak benar Pak, kayak gini. Saya hanya mengatakan sederhana aja, ya. Kalau kita sudah memberikan persepuluhan ke gereja, urusan kita dengan Tuhan beres. Karena kita tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percaya, Tuhan akan membukakan berkat-berkat kelimpahan. Ya, tapi kalau nanti yang mengelola tidak beres, itu urusan yang mengelola dengan Tuhan. Ya, karena nanti kita di akhir zaman kita akan diperhadapkan ya dengan Tuhan. Ya, nah disitulah kita harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu, ya kembali lakukanlah bagian kita. Ya, nah boleh kita menabur di dalam keuangan itu. Suatu saat nanti juga saudara menabur dalam hal yang lain, ya pelayanan dan yang lain itu menabur. Nah mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau untuk orang miskin itu apa? Ya sisihkan yang 90% tadi. Ya, tetapi tanya Tuhan dahulu, berapa Tuhan yang harus saya sisihkan? Ya, saya memberi persepuluhan, anak-anak saya juga memberikan persepuluhan. Ya, saya katakan, ayo kita harus memberikan persepuluhan untuk Tuhan. Nah itu. Ayo kita belajar dari Ishak. Mari kita lihat Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kejadian 26 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Maka ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita tahu ceritanya kalau sudah baca dari ayat-ayat sebelumnya. Bahwa Ishak pada saat itu zaman kelaparan, ya kekeringan, Ishak tuh pengennya pergi ke Mesir seperti bapaknya Abraham. Tapi Tuhan perintahkan jangan pergi ke sana, you tetap di Gerar di sini. Nah setelah itu dalam kondisi yang demikian sulit, Ishak itu menabur. Ya bayangkan, menabur di daerah yang kering, ya mungkin harus siap terpal, ya dengan air yang banyak harus cari, kalau di sini kehabisan cari yang lain. Tapi kembali, dia melakukannya. Dia menabur. Nah, apa yang dilakukan? Nah, biasanya ayat 13 ini kesukaan kita. Kalau kita biasanya pengen jadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang nggak mau seperti Ishak? Angkat tangan. Pasti semua mau ya. Pengen maunya begitu ya. Tapi kembali, kalau seperti Ishak, ya harus belajar untuk menabur. Coba di ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kembali, saat Ishak taat untuk menabur, maka ia akan mendapat hasil 100 kali lipat dan Ishak semakin kaya. Kian lama kian kaya. Amin, saudara? Katakan kiri kanan, jangan lupa menabur. Amin. Kalau mau menjadi kaya. Yang kedua, ayo kita belajar meneladani nabi. Yakobus 5 ayat 10. Saya akan baca. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saya akan bacakan slide-nya. Dari sekitar 20-an nabi yang diutus Tuhan ke tengah-tengah umat Israel dan Yehuda, mayoritas mereka mengalami penolakan. Namun nabi-nabi itu mengajarkan kita untuk bersabar menghadapi penolakan, bahkan kedegilan bangsa yang susah bertobat. Nabi Yesaya sekitar 60 tahun melayani, Yeskiel sekitar 22 tahun dan seterusnya. Kesabaran memang membutuhkan waktu
untuk dijalani. Meskipun hasilnya tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Amin, saudara. Ya, kita belajar dari Nabi. Saya mau bertanya, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Ayo kita perkatakan sama-sama. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Ayo, 2, 3. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Ya, benar. Selain kita menuai juga dalam segi materi, apa kalau kita mendengarkan khotbahnya Pak Niko, begitu pula juga tahun penuaian kita juga akan menuai jiwa-jiwa dan kita harus menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Beberapa waktu yang lalu gembala pembina kita Pak Niko mengatakan bahwa dia pernah mengikuti konferensi hamba-hamba Tuhan di Luzon, Swiss. Dan pada konferensi itu memutuskan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama harus declare, katakan declare. Declare itu apa? Memberitakan, ya, memperkatakan. Memperkatakan apa? Bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ya, Jesus for everyone. Jadi kita harus menyaksikan, memperkatakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, hanya dalam nama Yesus. Yesus itu sang juru selamat. Ya. Saudara, saya terus terang suka kalau khotbah. Khotbah apa sudah? Kematian. Paling suka. Pas posisi di pemakaman. Saya katakan, saudara, di depan kita ada lubang 2x1. Pasti kita semua akan menghadapi lubang ini. Tapi apakah kita menyadari enggak? Ya, saat kita mati, kita kemana? Pasti ada cuma 2 jalan. Yang satu ke surga, satu ke neraka. Saudara mau kemana? Mau ke surga? Lalu saya bagikan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mau mati dan masuk surga, saudara harus percaya Tuhan Yesus. Amin, saudara? Iya, kembali. Di tempat kematian ada KKR juga, saudara. Ya kan? Nah, tinggal enak nanti nantang. Ayo kita berdoa, minta Tuhan datang. Nah, lalu yang selanjutnya yang kedua apa? Tadi declare. Yang kedua display. Ya, display itu kayak di toko, ditampilkan di depan. Nah, display apa? Yaitu memperagakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka bertobat dan mencari Tuhan. Ya, pasti ada orang yang mengatakan, doanya orang Kristen itu emang mujarab, manjur gitu kan. Ya, tetapi jangan kita berdoa, tapi kehidupan di keluarga kita berantakan. Di rumah rame, berantem melulu. Didengerin, apa itu orang Kristen? Gitu. Wah, jangan seperti gitu. Namanya Kristen itu pengikut Kristus. Amin, saudara. Jadi kalau kita pengikut Kristus ya hidup kita harus serupa seperti Kristus. Yang tadi buah-buah roh itu. Nah oleh sebab itu kita harus mendisplaykan kehidupan kita. Ya, saya katakan sekali lagi, saya katakan bagi yang sudah berkeluarga, ya oke lah kalau berantem memang beda pendapat itu oke. Tapi kembali saya ingatkan yang pertama, jangan ada kata-kata yang keluar. Udah kita cerai, itu enggak ada. Kalau sudah nikah di dalam Tuhan, apa yang sudah dipersatukan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Amin, saudara. Kalau kita berpisah, maaf, saya katakan itu perzinahan. Suami kita masih hidup, istri kita masih hidup, kita kawin lagi, maaf itu perzinahan. Lalu yang kedua, ya, jangan ada KDRT, ya. Nah, main pukul, main ini, jangan. Bolehlah. Marah boleh, kata-kata boleh, tapi ya kata-kata juga jangan sampai ada kata-kata binatang, kata-kata kotor, bodoh, goblok, lu sial gitu. Jangan, maaf. Ya, kata-kata yang baik. Saya sering melayani BPN, bimbingan pranikah, sederhana aja. Memang antara suami istri pasti ada beda pendapat. Tapi solusinya begini. Kalau yang satu marah, yang satu harus mengalah. Apa saudara tadi? Mengalah. Nah, jadi satu marah, satu mengalah. Gantian.
Kalau tadi istrinya, berarti suaminya harus mengalah. Kalau suaminya marah, istrinya juga harus mengalah. Amin, saudara. Mengalah itu bukan kalah, tapi mengalah itu supaya tidak terjadi pertikaian lebih lagi dan lebih luas lagi. Karena Tuhan mengendaki apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Saya ingin menyaksikan sedikit. Saya punya almarhum ibu saya yang dulu pernah ada, dan dia suatu kali cerita, aku punya beban untuk tantemu yang tidak percaya Tuhan. Ternyata tante saya nikah dengan om saya ikut Tuhan, tapi tante tidak, dan ternyata dia seorang dukun. Dukun itu dia punya perkumpulan ya se-Indonesia gitu ya. Dia punya dukun, para dukun-dukun ya. PDD, para dukun-dukun. Nah, saat itulah ibu saya bilang, aku pengen mendoakan supaya dia ikut Tuhan Yesus. Doakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau nggak salah 4 tahun. Ya, tidak ada 3 tahun tidak ada perubahan. Baru di 4 tahun ternyata tante saya ini sakit pendarahan, saudara. Sakit pendarahan nggak berhenti-berhenti. Nggak berhenti-berhenti. Dia pergi ke dokter ini, ke rumah sakit ini, bahkan sempat ke luar negeri, karena mereka orang kaya juga, tapi nggak berhenti-berhenti. Lalu teman-temannya yang dukun, ya jampi-jampin apa, nggak berhenti-berhenti. Suatu saat ada saudaranya, ya, ya puji Tuhan, saudara yang jauh orang Kristen, dia mengatakan, Mbak, mau nggak didoakan pendeta? Ya, ya oke, boleh. Ya namanya orang sakit ya. Kalau didoakan siapa aja boleh. Saudara coba lihat, dia walaupun agama lain, kalau lagi sakit, saudara bilang, mau nggak saya doakan dengan cara saya? Pasti mau, karena mereka ingin sembuh. Akhirnya didoakan, dan ternyata terjadi mujizat. Pendarahannya berhenti, saudara. Dan saat itulah dia bertobat. Setelah bertobat, saat itu mau dibaptis, kami diajak. Nah saat dibaptis tuh di kolam itu, terus dia merasa kayak ada api dari surga tuh, dari langit tuh turun ke dia. Dan ternyata segala ilmu-ilmu yang di dalam tubuhnya ya, itu semua luntur, saudara. Dan dia merasa, aku udah gak punya apa-apa sekarang. Tapi saudara, memang dia hidupnya gak lama, gak sampai 1 tahun. Tetapi selama dia hidup, dia selalu datang ke orang lain, dia mengatakan, keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Memang ibu saya hanya berdoa yang menuai orang lain. Ya nggak apa-apa. Lakukan bagian kita. Kita berdoa dan biarlah orang lain yang menuai. Tapi yang menanam, menuai, ya semuanya yang itu adalah kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Cerita sedikit mengenai ibu saya. Suatu saat ibu saya waktu itu umur 70-an, saya ajak keluar kota dia, mengunjungi adik yang ada di Kudus. Ya kembali tadi, soal balapan tadi di awal. Saya bawa, dia gak ngebut, saya bawa ngebut, di Pantura saya ngebut. Setelah itu berhenti, dia bilang, manggil saya kan Han, aku senang kalau kamu bawa mobil ngebut. Waduh, ibu saya umur 70, saudara. Ya kan, aku senang gitu Bang. Makanya dia di jalan cuma nyanyi-nyanyi aja gitu. Waduh, saya baru mikir, ternyata DNA saya ini pembalap, saudara. Dari ibu saya, baru ke saya. Waduh, gitu ya. Ya, ini sedikit gitu ya. Terakhir, slide yang selanjutnya, meneladani Ayub. Ya, saya akan baca Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya akan bacakan. Ayub mengalami berbagai macam penderitaan, penyakit fisik, kehilangan harta dan keluarga, tekanan mental,
juga pergumulan secara rohani, sebuah penderitaan yang lengkap. Amin. Kembali lagi ya, sebenarnya peristiwa Ayub itu cuma peristiwa sederhana. Gara-garanya apa, saudara? Bapa di surga tuh lagi manggil gitu ya. Malaikat-malaikat dipanggil, totonya ada iblis yang nyelonong satu gitu. Ikut pertemuan pada saat itu. Nah, mungkin ini salah sedikit Bapa di surga. Ini versi saya loh ya. Nanti kalau yang benar kita saat kita di surga nanti baru tahu ya. Ini versi saya. Lalu Bapa di surga bilang, please, iblis, kamu tahu nggak? Saya di dunia punya anak yang taat, yang tekun pada saya. Tuh lihat tuh Ayub. Makanya saya berkati, berlimpah dia. Karena dia cinta saya, mengasihi saya, suka memuji, menyembah. Bahkan kalau anak-anaknya buat acara-acara, dia langsung minta ampun, mengadakan korban bakaran, minta ampun. Dan saya suka, makanya saya berkati. Lalu iblis ngomong gini, Bapak, habis sih Bapak bentengi sih, pagari. Coba pagarnya diangkat. Dia nanti akan menghujat engkau. Gitu kan. Lalu Bapak si surga mungkin kepancing gitu ya. Ya udah, pagarnya tak angkat. Ya, oke, pagarnya tak angkat. Kamu boleh nyerang dia, tapi jangan nyawanya kamu ambil. Ya kan? Nah, saudara nanti bisa baca sendiri. Ya. Nah, setelah itu udah. Nah, sejak itu apa yang terjadi? Wah, anak buah Ayub lagi mengembalakan domba-domba, taunya domba-dombanya diserbu oleh suku-suku tersebut. Ya, lembunya diserbu, semua habis. Anak-anaknya lagi acara-acara apa juga, totonya roboh di atas rumahnya dan yang lainnya. Akhirnya pada mati semua. Dan benar-benar saat itu harta bendanya semua habis. Dulu terkaya di daerah itu semua habis semuanya. Dulu temannya suka deket sama Ayub, akhirnya menghujat, kamu kurang taat, kamu kurang ini. Kan begitu ya saudara. Kalau kita lagi diberkati, teman-teman kita pada deket ya saudara ya. Tapi kalau sudah itu boro-boro deket, ngelihat aja melengos saudara ya. Nah itu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, kita belajar dari Ayub. Ya, bahkan istrinya sampai mengatakan, sudah kamu menghujat aja Allah kita. Ya, karena dia yang memberikan semua ini. Yuk kita lihat selanjutnya. Dari Ayub 1, 21 dan 22. Lanjut slide-nya. Kita justru belajar bahwa Ayub adalah seorang yang sabar dalam penderitaan yang dialaminya. Sabar meski menderita adalah sebuah sikap yang ditunjukkan Ayub. Imannya sama sekali tidak goyah akan penebusnya yang hidup. Yuk kita lihat Ayub 1 ayat 21 dan 22. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Katanya, ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Coba ayat 21 kembali lagi ayat 21. Ayub mengatakan bahwa dengan telanjang ya aku keluar. Coba. Ya oke. Ya, dari kandungan ibuku dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sudah bisa seperti Ayub saat menghadapi tantangan, mengucap syukur seperti itu, saudara? Ya kalau nggak bisa kita harus belajar, ya kan? Harus belajar, saudara. Dan apa? Kita kan tahu setelah itu, setelah Ayub mengatakan demikian, apa yang terjadi? Ya, Tuhan membela dan akhirnya Ayub dipulihkan. Ayub dipulihkan dan akhirnya kekayaannya dikembalikan bahkan 2 kali lipat. Ya, mungkin dulu lembunya 4.000 dilipatkan jadi 8.000. Domba-dombanya mungkin 10.000 jadi 20.000. Nanti sudah bisa baca sendiri. Nah, jadi kembali lagi, ya. Saya suka ingat perkataannya gembala pembina kita Pak Niko. Di balik penderitaan yang berat, pergumulan yang berat, pasti ada berkat Tuhan yang besar. Amin, saudara. Ya, kalau kita imanin seperti itu, kita nggak mudah menyerah. Kita nggak mudah lemah, tapi kita kuat. Siapa yang mau seperti Ayub?
mau diberkati berlimpah. Benar? Tapi siap menghadapi tantangan seperti itu? Ya, kalau Tuhan izinkan ya semuanya. Nah, kembali ya, saudara. Intinya sederhana. Yuk kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara, dikatakan sini pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ayo katakan kiri kanan, pencobaanmu itu biasa-biasa aja. Biasa aja. Ah Tuhan, aku punya hutang banyak. Kata Tuhan, itu mah biasa. Ya kan? Biasanya kenapa saudara? Kalau kita menanggung diri sendiri, itu luar biasa. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan dalam penderitaan kita, dalam pencobaan kita, maka kata Tuhan, itu biasa. Coba lanjut di sini dikatakan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apa? Tuhan tahu kekuatan kita. Kalau Yohanes cuman kekuatannya 75%, iblis mau kasih pencobaan 100%. Please. Yohanes cuma kuat 75%. Ya, kamu nggak boleh lebih 76 atau 77% tuh nggak boleh. Yohanes cuma kuatnya 75%. Gitu, Tuhan akan jagain kita. Bahkan dikatakan, Allah itu setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, nah ini dia, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya. Mungkin saudara ada yang punya masalah, seperti keuangan, dan yang lain-lain. Kalau itu memang kesalahan kita, seperti kita terikat pinjaman online, judi online, ataukah kita ngambil sesuai tidak kemampuan kita. Cepat-cepat minta ampun. Cepat-cepat minta ampun. Setelah itu terus mendekatkan diri sama Tuhan. Minta Tuhan tolong. Libatkan Tuhan. Sebab kata firman tadi ya, dikatakan Allah itu setia. Ya, bahkan Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Lalu penyakit bagaimana saudara? Mungkin ada yang penyakit ya. Di tempat kami ada yang penyakit kena kanker, ada yang penyakit kena diabetes ya saudara. Ada salah satu jemaat kami, dia kena diabetes kronis saudara. Ya, badannya itu seperti ditusuk-tusuk. Waktu pertama kali datang ke tempat kami, tubuhnya kurus sekali saudara. Lalu dia kayak lusuh, kayak kayak orang nggak semangat tuh ini. Makanya dia selalu pergi ke pemandian air panas di sini. Ya, dia selalu berendam di situ. Kenapa dia bilang? Kalau nggak berendam, tubuh saya kayak ditusuk-tusuk. Karena dia kena diabetes yang kronis, saudara. Kering lagi. Lalu dia sempat mengatakan, kalau Alkitab boleh saya bunuh diri, saya lebih baik bunuh diri. Benar, saudara. Ini kesaksian. Lalu waktu itu sempat saya doakan dalam nama Yesus, tapi dia akhirnya biasa-biasa saja. Tapi nggak tahu bagaimana, saya suka buka-buka Google, ya kembali ya, kalau kita buka Google itu yang baik. Lalu saya ketemu salah satu artikel. Dan bagi penyakit diabetes itu ada namanya diet karbo, saudara. Jadi dia tidak makan apa-apa, cuma makan telur setiap hari. Lalu saya sampaikan ke istrinya, Bu, ini ada ini, coba Bapak. Lalu dites, dicoba. Benar, setiap hari makan telur, makan ini, ya setiap kali kalau makan, sekali makan tuh bisa 10, ya, makan 10, tapi nggak makan yang lain. Ya, sehari mungkin bisa 30, 40 telur, sudah khusus itu, dia sengaja. Nah, saat itulah, ya,
Dia terus melakukan itu. Dan apa yang terjadi? Mujizat. 2024 kemarin, kok 2024, 2023 dia mengalami mujizat. Dan dia pulih. Sempat kami ajak ke Jogja sana, karena waktu itu kita doa, sempat di Ungaran, sempat terus saya ajak ke rumah orang tua kami di sana, beberapa pendoa, kita ada 2 mobil, dia bawa, saya pikir dia nggak kuat, ternyata dia kuat. Nah itu, akhirnya sekarang dipulihkan. Dan mulai tahun 2024 kemarin, dia mulai makanan biasa. Dan puji Tuhan, sekarang tubuhnya sehat, tubuhnya kuat. Ya, nah itu saudara. Lalu juga ada yang penyakit kanker, saudara. Dan dia mengatakan nggak mau di kemo. Ya, nggak mau di kemo. Dokter udah bilang, Bu, kalau nggak di kemo bisa mati. Saya bilang, dia bilang, pokoknya terserah Tuhan lah saya. Lalu konsultasi dengan saya suka membaca, kenapa sih terjadi kanker? Ya, sebenarnya di tubuh kita itu ada sel-sel kanker, saudara. Kalau nggak dipicu itu nggak akan jadi. Lalu kembali pemicunya apa? Kepahitan, luka batin, tidak bisa mengampuni orang lain, dendam yang berkepanjangan. Nah itu pemicunya. Karena dia punya musuh di depannya dan dia dendam, demikian itu. Saya bilang, ayo mengampuni, mengampuni. Dan puji Tuhan, mestinya dia sudah divonis 2 tahun yang lalu. Sekarang dia sembuh dalam nama Yesus. Ada satu lagi, ya, salah satu pengerja kita, pernah ginjalnya rusak, saudara. Ginjalnya rusak. Dan disuruh cuci darah. Katanya, cuci darah apakah juga sembuh? Enggak juga. Nanti beberapa bulan, kalau enggak dicuci darah, bisa game over, bisa meninggal. Tapi saat itu dia mengatakan, enggak, saya enggak mau dicuci darah. Ya, saya mau berdoa bersama keluarga saya. Puji Tuhan, sekarang sudah 3 tahun atau 4 tahun. Dia sekarang sembuh, pelayanan musik dan yang lainnya. Dia juga pegang koordinator salah satu cabang pos PI kita sore hari. Nah, itu saudara. Yuk kita lihat firman Tuhan, boleh tambahkan. Ya, Yohanes 11 ayat 4. Ya, Yohanes 11 ayat 4. Ayo kita baca. 2, 3. Ketika ia berkata, tetapi sebab anak Allah akan dimuliakan. Jadi kembali lagi ya, penyakit bukan karena penyakit kita akan bisa mati, meninggal. Yang menentukan kematian siapa saudara? Tuhan Yesus. Orang hidup, orang sehat, kalau totonya Tuhan bilang seperti saya, ya ada hamba Tuhan yang sedang khotbah, kalau katanya iya cukup. Misalnya saya dikatakan Yohanes cukup, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, saya pernah melayani yang COVID segala, pakai APD dan yang lain, tapi Tuhan belum kendaki, saya masih tetap hidup. Tadi yang saya katakan juga begitu. Nah, tetapi kembali, ayo kita lihat. Nah, melalui seizin penyakit, supaya nama Allah dimuliakan. Yang terakhir, Markus 16, ayat 17 dan 18. Kita baca, yuk. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka demi namaku, mereka, ayat 18, mereka akan memegang ular, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka dan orang itu akan sembuh. Coba kembali ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Percaya kepada siapa, saudara? Siapa yang di sini percaya pada Tuhan Yesus? Oh, kita semua. Katakan kiri kanan. Berarti kita disertai tanda-tanda. Amin. Tanda-tanda itu apa? Kuasa. Ya. Kuasanya apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Siapa yang di sini masih takut sama setan? Loh, sesuai dengan firman Tuhan, kita jangan takut. Usir dalam nama Yesus. Ya, tapi enggak sembarangan ya, dalam arti coba hubungan kita yang baik dengan Tuhan, kita jaga, tetap kita pelihara, minta tuntunan Tuhan. Saya percaya setan akan pergi.
Lalu dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Artinya berbahasa roh. Kalau kita merindukan Tuhan terus-menerus, kita akan bisa berbahasa roh. Ayat 18, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, dalam arti nggak sengaja megang ular. Ya, lalu minum racun maut, jangan sengaja minum baygon dan yang lain-lain. Ya, tapi kembali saat kita berdoa, saat kita makan, kita doakan dahulu makanan dan minuman itu. Kalaupun diracunin, ya artinya kita tidak ada apa-apa. Ada jemaat kami yang begitu, lagi pergi keluar kota, lagi naik kapal, ya lalu dikasih air minum dan ternyata air minum itu diracunin. Dia merasa kurang enak, tapi dia doakan dahulu. Orang-orang lingkungannya udah bilang, sebentar lagi itu mati, sebentar lagi mati. Ternyata enggak mati, saudara, tetap hidup. Dan yang terakhir dikatakan, mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kalau ada yang sakit, letakkan tangan kita. Atasnya sakit, anak kita, siapapun. Kalau saudara sakit jantung, letakkan tangan kita ke jantung kita. Saya setiap pagi selalu berdoa, Tuhan, saya katakan jantung saya sehat, paru-paru saya sehat, ya, liver sehat, empedu sehat, pankreas sehat, lambung sehat, ginjal sehat. Maaf kalau yang wanita katakan, saya suka katakan istri saya rahim sehat, tensi darah normal, tensi gula normal, kolesterol normal, ya, kanker tumor mati seakar-akarnya dalam nama Yesus. Puji Tuhan, sehat. Ya, nggak pernah diopname di rumah sakit, tetap sehat. Itu iman kita. Mulut kita berkuasa, saudara. Amin. Sesungguhnya begini, di tubuh kita itu udah ada imun, obat dari Tuhan. Obatnya apa sih di firman Tuhan? Dikatakan di Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kembali, hati yang gembira. Kalau hati yang gembira dari Tuhan, itu timbul imun. Tubuh kita tuh ada daya tahan tubuh. Saat kita dibangkitkan, kita punya iman, tetap berpikir positif. Maka imun itu akan mengalahkan penyakit kita. Amin, saudara. Kalau lagi sakit, jangan berpikir sebentar-sebentar. Aku pengen ke dokter ini, pengen dokter ini. Kenapa nggak didoakan dahulu? Amin, saudara. Ayo, bangkit. Ya, tahun ini adalah tahun tuaian. Tuhan